Astaghfirullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat besar, nikmat sehat, nikmat diluangkan waktu untuk thalabul ilmi, nikmat diistiqomahkan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan juga nikmat Islam dan iman yang senantiasa membimbing kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Salawat teriring salam demi keberkahan kajian pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan dan curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang silsilah kehancuran alam semesta. Pembahasan ini cukup panjang sehingga tidak bisa kita selesaikan dalam satu atau dua pertemuan. Makanya saya berikan tema silsilah, karena ini akan berlanjut dan terus berlanjut sampai selesainya pembahasan tentang masalah ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang silsilah kehancuran alam semesta, berarti kita bicara tentang hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padahal dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan kalian, setelah itu kami wafatkan kembali kalian, setelah itu kami hidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dua kata hidup. Tentu yang dimaksud hidup yang pertama adalah kehidupan dunia yang hari ini kita rasakan dan kita nikmati. Dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kematian kita. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dunia, sekarang kita bisa menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terbentang di mata kita. Laut yang seolah-olah tidak ada tepinya, gunung yang menjulang, keindahan tanaman, bunga-bunga, pohon-pohon, buah-buahan, kendaraan, rumah, dan begitu seterusnya. Tapi pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan semuanya. Gunung yang Anda lihat hari ini, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan hambur-hamburkan, dan Allah terbang-terbangkan seperti kapas yang ditiupkan angin. Kemana gunung pergi? Lautan yang terkadang kita melihat dengan sangat indah, kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumpahkan ke permukaan bumi, sehingga akan menjadi sebuah bencana yang sangat besar. Kalaulah kita lihat bagaimana tsunami Aceh menerjang warga Aceh sehingga 200.000 lebih jiwa melayang, itu baru satu lautan. Bagaimana kalau seandainya seluruh lautan ditumpahkan ke daratan? Kemana laut itu pergi?
rumah yang Anda bangga-banggakan, kendaraan yang Anda banggakan, kekayaan yang Anda banggakan, kelak akan Allah hancurkan. Kemana kekayaan pergi? Dan itulah silsilah kehancuran alam semesta. Di zaman Nabi SAW, datang malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan sekali, yang sangat bersih sekali, dan tidak ada bekas perjalanan. Tapi para sahabat Nabi SAW tidak kenal siapa dia. Kalau dia seorang musafir, tentu akan ada bekas dia seorang musafir. Lelah, letih, compang-camping dan begitu seterusnya. Tapi ini tidak. Tapi satu sahabat pun tidak kenal siapa dia. Ya, karena dia adalah malaikat Jibril yang menjelma manusia yang sangat bersih dan tampan untuk mengajarkan agama lewat pertanyaan kepada Nabi SAW dan didengarkan seluruh para sahabat yang hadir di situ. Nabi pun ditanya tentang soal Islam, Nabi jawab. Nabi ditanya tentang iman, Nabi jawab. Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi menjawabnya. Tetapi ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan terjadi kiamat, kapan terjadi kehancuran alam semesta ini, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat, kapan kehancuran alam semesta ini, Nabi SAW hanya mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, bahwa orang yang ditanya tidak lebih paham, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan, saya, Anda, atau siapapun tidak tahu kapan terjadinya kehancuran alam semesta ini. Tidak ada yang tahu Allah hancurkan alam semesta ini, karena ini perkara gaib. Nabi SAW hanya menyebut harinya saja, Yaumul Jum'ah. Tapi Nabi SAW tidak diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan kiamat ini dihancurkan, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Allahu a'lam. Allah tidak memberitahu kejadian itu kepada Nabi SAW. Akan tetapi selaku orang yang beriman, kita harus yakin bahwa kehancuran alam semesta ini pasti akan berlaku. Makanya pertanyaan yang harusnya kita jawab, wa ma a'dadta laha, lalu apa yang Anda persiapkan untuk kehancuran alam semesta ini? Datang seorang laki-laki Badui kepada Nabi SAW bertanya tentang kehancuran alam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kira-kira terjadi kiamat itu? Rasul tidak menjawab dan berpaling. Kemudian orang ini bertanya lagi, Rasul, kapan kiamat itu? Maka Rasul tidak menjawab dan berpaling lagi. Sampai 3 kali. Nabi SAW tidak suka untuk menjawabnya, karena memang Rasul tidak punya ilmu di situ. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa ma a'dadta laha. Kau bertanya tentang kehancuran alam, tentang kiamat, lalu apa yang kau persiapkan untuk itu? Subhanallah. Seluruh para nabi dan rasul disibukkan dengan pertanyaan kaumnya tentang kapan kiamat. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disibukkan oleh kaumnya, ya Nuh, kapan kiamat? Nabi Ibrahim disibukkan dengan kaumnya, ya Ibrahim, kapan kiamat? Nabi Saleh disibukkan kaumnya, ya Saleh, kapan kiamat? Nabi Syuaib ditanya tentang kapan kiamat. Seluruh para nabi disibukkan kaumnya kapan kiamat dan kapan kiamat, termasuk Nabi SAW.
disibukkan oleh kaumnya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasul, kapan kehancuran alam ini berlaku? Tapi seluruh para nabi tidak ada satupun yang menjawab. Nabi SAW hanya mengatakan, wa ma'a'dadta laha. Dari tadi kau bertanya tentang masalah kiamat. Lalu apa yang Anda persiapkan sebenarnya untuk kedatangan hari kiamat itu? Apakah Anda mempertanyakan kapan kiamat untuk melihat kehancuran alam semesta? Untuk melihat gunung yang diterbang-terbangkan? Untuk melihat lautan yang ditumpahkan? Untuk melihat planet yang ditubruk-tubrukkan? Untuk melihat bintang yang berjatuhan? Apakah itu yang Anda maksudkan? Bukan. Nabi SAW hanya menginginkan kita badiru bil a'mal. Perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh sebelum kehancuran alam itu tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan pemirsa Radio Hang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah tidak mengirim kiamat itu sekonyong-konyong kepada umat manusia secara tiba-tiba. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sinyal supaya manusia persiapan. Dan sinyal itu disebut dengan alamatul qiyamah. Tanda-tanda kejadian-kejadian sebelumnya tegaknya hari kiamat. Dan tanda-tanda itu ada dua macam. Ada alamatul sughra dan ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu berlaku sebelum datang tanda-tanda kiamat besar. Artinya apabila tanda-tanda kiamat kecil datang, masa kiamat itu masih lama. Karena tanda-tanda kiamat kecil ini kadang muncul dan kadang berlalu. Yang kedua, ada alamatul kubra. Ada tanda-tanda kiamat besar. Dan kalau seandainya Allah munculkan tanda-tanda kiamat besar ini, maknanya kiamat sudah berada di depan kita. Tanda-tanda kiamat besar artinya kiamat sudah berada di hadapan gerbang. Allah siap menghancurkan alam ini sehancur-hancurnya. Nabi SAW mengisyaratkan di antara tanda-tanda kiamat kecil seperti intisyarul qalam wal kutub, tersebarnya pena dan tulisan-tulisan. Ataupun Nabi SAW mengatakan di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah mautul alim, kematian seorang alim, lemahnya manusia untuk belajar ilmu, tersebarnya kejahilan, tersebarnya perbuatan maksiat dan kemungkaran. Khamar sudah mulai digemari, zina sudah mulai disukai, kemaksiatan menyebar di mana-mana. Bahkan Ali radhiyallahu an pernah ditanya di masa khilafahnya, walaupun riwayat ini oleh sebagian para ulama dilemahkan, akan tetapi secara makna banyak yang mencocoki hadis-hadis Nabi SAW. Ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifatul Islam di Kufah, ja'a rajulun sa'ala Aliyan, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, mata yakhrujud dajjal? Wahai Ali, kira-kira kapan Dajjal itu muncul? Maka Ali radhiyallahu an menjawab, Dajjal itu muncul apabila berlaku beberapa perkara. Kata Ali radhiyallahu an, idza amata nasus salawat,
apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat 5 waktu, apalagi sunnah-sunnahnya. Dan hari ini kita bisa melihat bagaimana manusia melalaikan salat-salat mereka. Padahal tegas Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Kalau orang yang salat yang lalai saja, Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan wail, dengan kecelakaan. Ada yang mengatakan wail itu sebuah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam yang jahannam sendiri meminta perlindungan dari lembah tersebut. Bagaimana pula dengan orang-orang yang sama sekali mereka meninggalkan salat? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat Anda masuk ke neraka saqar? Maka mereka mengatakan, dahulu ketika di dunia aku tidak pernah salat. Wa adha'ul amanat. Kemudian ketika manusia meninggalkan amanah, ketika amanah diabaikan, Allah berikan amanah kepemimpinan, diabaikan amanah itu, dan dia gunakan kepemimpinannya untuk baghaw fil ardh, untuk melampaui batas di permukaan bumi. Seperti Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, dan para pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian kata Ali radhiyallahu wa kana al-hukmu dha'fa. Ketika hukum melemah, ketika syariat-syariat Islam diinjak-injak. Dan hari ini muncul, kita lihat orang yang tidak senang dengan tegaknya perda syariah, menolak syariat poligami, dan itu lemahnya hukum. Hukum manusia diagung-agungkan, sementara hukum Allah ditinggalkan. Wa dzulmu fakhra. Ketika kezaliman menjadi sebuah kebanggaan, ketika menyakitin orang, melakukan kezaliman, menindas manusia, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, hukum rimba diberlakukan, wa dzulmu fakhra, ketika kezaliman sebuah kebanggaan. Wa umara'uhum fajara, wa wuzara'uhum khawana, wa a'wanuhum zalama, wa qurra'uhum fasaqa. Ketika para pemimpin-pemimpin sudah muncul dari manusia-manusia yang fajir, kemudian menteri-menterinya adalah menteri-menteri para pengkhianat, dan para pendukungnya adalah para pendukung yang zalim, dan para penasihatnya para penasihat yang fasik. Ketika sebuah negara sudah dipimpin orang-orang yang seperti ini, maka ini tanda-tanda dekatnya kemunculan Dajjal. Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan, wa dhaharal jawr wa fashaz zina wa dhaharar riba wa quti'atil arham. Ketika kejahatan menyeruak di permukaan bumi, perampokan, copet, pembunuhan, menyakiti manusia dengan cara zalim, ataupun tersebarnya zina, lokalisasi di mana-mana, baik secara terang-terangan ataupun terselubung. Wa dhaharar riba, dan riba sudah nampak di mana-mana. Dan kita lihat, riba sudah menjadi sebuah kebutuhan hari ini. Padahal kita lihat sudah difatwakan tentang haramnya bank-bank konvensional, tapi tetap saja orang bermuamalah dengan bank-bank tersebut, seolah-olah menjadi sebuah kebanggaan. Dan riba hari ini sudah berada di jalan-jalan. Hampir semua rumah tidak lepas daripada riba. Wa quti'atil arham. Ketika orang sudah mudah memutuskan silaturahim, anak bertengkar dengan orang tuanya, saudara tidak akur dengan saudaranya, seseorang bermusuhan dengan pamannya, wa quti'atil arham,
ketika memutuskan silaturrahim sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, wattakhadatil qainat, dan ketika orang digandrungkan dengan para penyanyi, para biduan, meninggalkan suara Al-Quran dan lari kepada suara musik yang melalaikan. Wa syuribatil khumur, kemudian khamar sudah mulai digemari, sudah mulai diminum, dan seolah-olah khamar menjadi halal, padahal jelas-jelas khamar itu diharamkan sampai kiamat dibangkitkan. Bahkan di akhir zaman kata Rasul, khamar akan diganti namanya, seolah-olah halal padahal haram. Bahkan khamar di zaman sekarang sudah menjadi minuman-minuman lezat, makanan-makanan yang siap santap. La ilaha illallah. Wa nuqidatil uhud, ketika perjanjian-perjanjian mulai diingkari. Wa dhuyyatil atamat, bahkan ketika manusia sudah lalai, tidak ada yang melaksanakan salat qiyamul lail karena lelah mencari dunia di siang hari. Dia pun istirahat di malam hari dan tidak pernah bangun kecuali di pagi hari. Wa tawallan nas fi salatil jamaah, dan berpalingnya manusia dari salat jamaah. Wa zakhraful masajid, padahal masjid-masjidnya megah. Di zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Di zaman dulu mencari masjid itu mungkin satu kampung satu masjid. Tapi di zaman sekarang terkadang satu kampung itu 2-3 masjid. Bahkan di perkotaan juga hampir semua perumahan ada masjid, dan tidak ada masjid yang jelek. Semua masjid indah, ber-AC, berlantaikan permadani, sangat indah, tapi kosong. Wa tawwalul manabir, ditinggikan mimbar-mimbarnya, ditinggikan menara-menaranya, sehingga dari kejauhan sudah tampak, oh itu masjid. Padahal dahulu susah mencari masjid, tetapi masjid penuh. Tapi sekarang masjid mudah didapat, tapi masjid kosong. Wahallul masahif, orang sudah malas untuk memegang mushaf Al-Quran. Kita lihat hari ini, ketika teknologi Allah subhanahu wa ta'ala kembangkan sedemikian rupa lewat tangan-tangan manusia, muncullah semacam handphone dengan berbagai macam aplikasinya, sehingga bisa mendownload berbagai macam ilmu, baik yang manfaat atau yang tidak manfaat, termasuk juga mushaf Al-Quran. Terkadang orang dilalaikan untuk mengambil mushaf yang asli dan mengambil dari handphone yang seperti yang saya pegang ini, padahal madaratnya lebih besar. Terkadang orang sedang membaca Al-Quran, kemudian ada orang yang mengirim WA, SMS, kemudian disibukkan membaca WA dan SMS, dan dia lupakan Al-Quran. Na'udzubillah. Itu masih mendingan orang yang masih membaca Al-Quran mungkin lewat alat-alat seperti ini. Tetapi betapa banyak orang-orang yang sudah tidak pernah menyentuh Al-Quran kecuali Ramadan. Bahkan Ramadan pun sama sekali sudah mulai ditinggalkan orang yang membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Wa akhadur rusya, kemudian ketika sogok menyogok menjadi sebuah tradisi. Pada Rasul mengatakan ar-rashi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok itu jelas-jelas neraka. Wa akalur riba, dan memakan riba. Wasta'malus sufaha, kemudian mereka mengangkat orang-orang jahil, orang-orang bodoh menjadi para pemimpin, pemimpin dunia dan pemimpin agama. Wastakhaffu biddima, dan mereka memudah-mudahkan urusan darah, memudah-mudahkan urusan pembunuhan. Betapa banyak orang-orang yang kebingungan antara orang yang membunuh dan orang yang dibunuh. La yadri al-qatil fi man qatal, wa la yadri al-maqtul fi man qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh makin bingung kenapa dia bisa dibunuh. Terkadang hanya gara-gara masalah urusan dunia, urusan sepele yang bisa mungkin didamaikan, tapi berujung kepada pembunuhan. Ketika harga nyawa itu murah, terkadang urusan ekonomi, orang lebih baik mati daripada hidup dengan alasan beristirahat. Bukan beristirahat,
Anda akan ditanya di kuburan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ba'uddina bid-dunya. Ketika banyaknya manusia yang menjual agama dengan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'min wa yusbih kafira, yabi'una dinahum bi aradin minad dunya. Nanti pada akhirnya akan datang sebuah masa di mana seorang yang di pagi hari beriman, di malam hari dia kafir. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia kafir. Karena mereka menjual agamanya dengan harga yang sangat-sangat murah. Betapa banyak orang yang menjual agama hanya karena agama suaminya berbeda, dia pun kemudian ikut agama suaminya hanya karena mencari harta. Terutama di kota Batam ini. Saya sering mendengar ada seorang istri pindah agama mengikuti agama suaminya hanya karena urusan dunia. Dunia ini remeh dibandingkan akhirat. Jangan pernah dipandang dunia ini jauh lebih mulia dibandingkan kehidupan akhirat. Dahulu di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, ada seorang Yahudi miskin melihat Imam Ibnu Hajar sedang di pasar, dikerumuni banyak manusia, karena dia seorang alim besar, seorang qadhi Mesir, ingin bertanya, ingin memuliakan, ingin salaman. Kemudian Yahudi ini melihat takjub dengan orang itu. Kenapa orang itu dimuliakan? Kenapa orang itu memiliki kendaraan bagus dan pakaian yang bagus sehingga orang-orang memuliakannya? Dia pun bertanya, siapa orang itu? Maka orang-orang mengatakan, dia Al-Hafidh Ibnu Hajar qadhi Mesir. Maka sang Yahudi miskin ini mendatangi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kemudian bertanya, apakah anda Imam Ibnu Hajar? Kata Imam Ibnu Hajar, ya, saya Ibnu Hajar. Kemudian dia mengatakan, indi soal, saya punya pertanyaan. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, silakan. Dia mengatakan dan memperkenalkan dirinya, saya seorang Yahudi miskin. Ya Ibnu Hajar, wa Ibnu Hajar, inni sami'tu anna fi dinikum, sesungguhnya aku mendengar bahwa dalam agama kalian, Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, bahwa dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi saya tidak percaya dengan sabda nabimu. Kalau memang dunia ini surga bagi orang-orang kafir, tentu saya akan lebih senang daripada anda. Tapi kenapa terbalik? Anda lebih senang, Anda dihormati, Anda digaji pemerintah, Anda memakai pakaian yang bagus, memakai kendaraan yang bagus, sementara saya Yahudi miskin. Sementara pandangan Anda, saya ini orang kafir karena saya Yahudi, tapi saya selalu miskin, tidak pernah kaya-kaya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, al-amru laysa kadzalik, perkaranya bukan seperti itu. Saya, walaupun hari ini dihormati manusia, dimuliakan manusia, tapi dengan apa yang Allah janjikan pada hari kiamat, surga yang di dalamnya kenikmatan yang tidak ada bandingannya, itu belum ada apa-apanya. Karena saya masih dipenjara dengan sholat, saya tidak bisa meninggalkan sholat. Saya masih harus puasa, saya masih harus membaca Al-Quran, saya masih harus mengajar dan belajar, dan saya masih terus beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan itu tidak akan berhenti sampai kedua kakiku menginjak surga. Tapi engkau wahai Yahudi, semiskin-miskinnya engkau masih surga dunia ini bagimu. Karena apa yang Allah janjikan kepadamu di neraka jauh lebih pedih, jauh lebih menyakitkan, jauh lebih memeritkan hidupmu dibandingkan kondisimu di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wattajaratil mar'atu ma'a zawjiha hirsan 'ala dunya. Dan ketika para wanita sudah ikut campur dengan urusan suaminya, ikut ke pasar, ikut mencari maisha,
menjadi wanita karir. Dan hari ini kita lihat, terkadang bidang-bidang pekerjaan yang harusnya dilakukan laki-laki digantikan oleh perempuan. Sekarang perempuan sudah banyak di pasar-pasar. Pekerja-pekerja perempuan di mana-mana. Bahkan jangan-jangan terbalik, laki-laki yang nganggur, perempuan yang bekerja. Naudzubillah. Wa raqibatin nisa 'alal mayasir. Ketika wanita-wanita sudah menjadi supir-supir, kemana-mana dia bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, tanpa ada mahram. Terkadang menjadi sebuah pekerjaan dia. Watashabbahan birrijal, watashabbahna birrijal, watashabbahar rijalu bin nisa. Dan ketika tidak bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, sudah tidak bisa dibedakan ini laki-laki ini perempuan, karena banyak laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki. Kita lihat hari ini, lihat perempuan-perempuan hari ini, pakaian-pakaian mereka persis seperti pakaian laki-laki. Menggunakan celana jeans, celana levis, celana ketat yang harusnya dipakai laki-laki. Dan laki-laki terbalik menjadi perempuan. Munculnya LGBT, munculnya kaum Lut, ya, yang mereka menyerupakan perempuan dan suka dengan sesama jenis. Na'udzubillah. Wa kana salam bainahum 'alal ma'rifah. Ketika ucapan salam hanya dilemparkan kepada orang yang kau kenal saja, padahal jelas orang di hadapan Anda ini seorang muslim. Kita lihat dandanannya, dia pakai peci, dia pakai baju koko, dia pakai sarung, tapi kita lewat tidak mengucapkan salam. Alasannya tidak kenal dia. Kita ini hanya mengucapkan salam kalau sesama mengaji, sesama seakidah. Bukan, sebarkan salam kepada yang Anda kenal atau yang Anda tidak kenal. Itulah pesan sabda Nabi SAW. Dan salam itu faedahnya besar. Selain daripada doa juga merekatkan hati sesama muslim. Wa syahida syahid qabla an yustashhad. Banyaknya orang yang menjadi saksi padahal dia bukan saksi, saksi bayaran. Dan ini banyak di pengadilan-pengadilan. Na'udzubillah. Wa halafa qabla an yustakhlaf. Bahkan berani bersumpah padahal tidak dimintai sumpah. Lihat orang-orang yang berjualan di pasar-pasar untuk melariskan dagangannya, dia berani bersumpah dengan sumpah dusta. Na'udzubillah. Wa labisu juludadh-dha'ni ala qulubidh-dhi'ab. Wa kanat qulubuhum amara minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asali wa sarairuhum antan minal jiyaf. Dan ketika mereka memakaikan baju-baju kambing, kulit-kulit kambing kepada hati-hati serigala, padahal hati mereka lebih pahit daripada sabar. Lisan mereka lebih manis dibandingkan madu, dan kesendirian mereka lebih busuk dibandingkan bangkai. Lihat sekarang, orang-orang jelek dianggap baik, orang-orang khianat dianggap amanah, para pendusta dianggap jujur, orang-orang yang menyampaikan agama difitnah memecah belah, orang-orang yang menyuarakan dakwah difitnah seolah-olah memecah belah, anti kebinekaan dan yang lainnya. La ilaha illallah. Dan ini alamat di mana kedekatan Dajjal muncul sudah ada. Wal tumisal fiqhu li ghairid din. Kecerdasan bukan digunakan untuk agama. Ketika kecerdasan hanya semata-mata mencari dunia, maka itu juga alamatul qiyamah. Wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Ketika mereka mengingkari yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar, kata Ali radhiyallahu an, inilah alamat-alamat sebelum munculnya Dajjal. Alamat-alamat ini sudah berlalu. Kita saksikan
dalam kehidupan kita sehari-hari hampir semuanya sudah berlaku. Berarti kalau alamat-alamat kecil satu demi satu berlaku, satu demi satu berlalu, berarti kita dihadapkan dengan alamatus sa'atil kubra, alamat kiamat yang besar. Alamat kiamat besar yang kalau muncul tidak bisa dihentikan sampai Allah hancurkan alam semesta ini. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini. Dan ketika itu tidak manfaat lagi keimanan kalian, keimanan kita. Apalagi orang yang sebelumnya tidak beriman atau tidak pernah berbuat baik. Badiru bil amal, bersegeralah untuk melakukan amal saleh sebelum datang tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Imam Mahdi, bagaimana kabarnya? Munculnya Dajjal, bagaimana fitnahnya? Turunnya Isa Al-Masih, apa yang dilakukannya? Keluarnya binatang, keluarnya kabilah, dua kabilah besar yang merusak bumi, Ya'juj dan Ma'juj. Apa sepak terjangnya? Wafatnya Al-Mahdi dan Isa. Kemudian muncul binatang dari perut bumi dan bisa bicara. Apa yang dilakukannya? Kemudian matahari terbit dari arah barat. Ketika itu tidak manfaat lagi keimanan seseorang. Para duat berhenti berdakwah. Para pengajar agama, percuma dia mengajarkan agamanya. Walaupun ada orang yang bertobat, percuma tobatnya. Bagaimana kondisinya? Ketika ada angin yang bertiup kemudian mematikan setiap orang yang punya keimanan, bagaimana peristiwa itu berlaku? Kemudian muncul api dari arah Aden yang menggiring manusia ala mahsyarihim, ke tempat kehancuran mereka di Syam. Bagaimana berlakunya? Sampai akhirnya Allah hancurkan alam semesta ini. Sampai Allah kiamatkan alam semesta ini. Bagaimana kabarnya? Dan ini insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Karena ini pembahasan yang panjang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa persiapan sebelum datang tanda-tanda kiamat besar. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan pagi hari ini.